Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya adalah Maitza Bilkis dan bersama dengan teman saya Kelly Venita, hari ini kami akan menjelaskan tentang mengenai bisnis yang telah kami buat. Mengenai latar belakang, di Indonesia, sebagian besar populasi sampah yang tercemar dan menumpuk adalah sampah plastik. Plastik untuk terurai secara alami membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Semakin banyak penggunaan plastik, semakin meningkat pula sampahnya. Pada tahun 2021, sampah plastik yang terkumpul kembali mengalami peningkatan sebanyak 16,60%, atau sejumlah 6.354 ton dari total sampah, yaitu 90.765. Penggunaan paper bag akan sangat mengurangi penumpukan sampah plastik. Paper bag juga dapat digunakan berulang kali, tidak hanya digunakan sebagai tas, tapi juga mudah untuk didaur ulang. Selanjutnya, Berikut adalah tentang penjelasan dari Bagro yang memproduksi produksi paper bag. Bagro merupakan perusahaan yang memproduksi paper bag untuk digunakan seluruh masyarakat agar dapat menggantikan penggunaan plastik. Bagro sendiri memiliki letak keunikan yang tidak semua perusahaan paper bag lakukan. Contoh keunikan yang dimiliki oleh Bagro merupakan dari sistem pembelian melalui Cardco. Nah, Cardco ini adalah sebuah website yang jika diklik itu kita dapat mengetahui tentang deskripsi eh, usaha apa yang diproduksi oleh Bagro sendiri. Kemudian pembeli dapat melihat deskripsi penjelasan tentang produk Bagro serta link pembelian yang dapat diklik di Cardco tersebut. Selain itu, Bagro memiliki tampilan postingan yang memiliki ciri khas dengan warna krim sebagai warna dasar feed Instagramnya. Kemudian letak keunikan dari produk paperback yang diproduksi oleh Bagro sendiri itu mulai dari size yang dapat dikostum dan berbagai variasi bentuk paperback itu ada di Bagro. Jadi calon pembeli dapat mengcustom dan meminta merequest tentang bentuk dan size dari paperback itu sendiri. oke, jadi berikut adalah bisnis model kanvas yang kita sediakan dan isi-isinya akan dijelaskan setelah ini. Bagro sendiri memiliki tujuan dengan adanya paper bag, tentunya populasi sampah plastik pastinya akan berkurang. Nah, selain itu, dengan memproduksi paper bag, maka akan memiliki dampak untuk orang yang menggunakannya, yaitu berkurangnya tumpukan sampah, terutama sampah plastik, kemudian produk dapat didaur ulang. Selanjutnya, dampak positifnya ada ramah bagi lingkungan. Paper bag itu lebih ramah untuk lingkungan daripada penggunaan plastik. Kemudian dengan menggunakan paper bag dapat mencegah polusi tanah dan air. Selanjutnya desain yang dibuat itu lebih modern. Selanjutnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bagro itu ada tiga, yaitu memajukan kehidupan di sekitar dengan usaha yang dijalani. Usaha yang dijalani berupa produksi paper bag. Terus tidak perlu lagi menggunakan plastik sebagai wadah barang. Kemudian memproduksi tas dari bahan kertas yang ramah lingkungan. Selanjutnya untuk model bisnis yang dijalani oleh perusahaan Bagro merupakan perusahaan manufaktur yang berarti Bagro sendiri memproduksi yang dari barang mentah diolah menjadi barang matang sehingga dapat dijual kepada pembeli. Selanjutnya Bagro sendiri mengelola produk paper bag dengan mengoperasikan mesin dan menggunakan tenaga kerja. Kemudian Bagro sendiri memproduksi barang yang dapat dijual langsung ke konsumen, distributor, dan juga dapat dibeli secara grosir. Selanjutnya ada analis pemasaran. Jadi tujuan target pemasaran kita itu ada tiga. Yang
Jadi orang yang sering berbelanja merupakan target pasar utama yang kita incar. Em, dengan berbelanja menggunakan paper bag tentunya jadi lebih meringankan pembeli karena dengan kemasan yang lebih rapi dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi mengapa target pasar kita itu adalah orang-orang yang sering berbelanja? Karena eh, di masa sekarang ini masih banyak orang-orang yang menggunakan plastik. Plastik untuk membawa barang belanjaannya. Nah, kita ingin mengganti kebiasaan itu dengan menggunakan paper bag. Selanjutnya, ada perusahaan di bidang kuliner. Beagro juga menargetkan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kuliner karena tidak jarang perusahaan kuliner memiliki stok paper bag sebagai wadah agar makanan yang dijual dibawa pulang sampai tujuan dengan aman. Perusahaan kuliner juga masih belum banyak juga yang peduli terhadap ramahnya lingkungan. Masih banyak juga yang menggunakan plastik atau barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Maka dari itu kita juga ingin em, menargetkan bagi para perusahaan bidang kuliner. Gitu. Selanjutnya, souvenir at- atau event besar yang menyediakan souvenir. Dalam sebuah acara besar maupun kecil, biasanya diperlukan paper bag sebagai wadah untuk mengisi beberapa souvenir yang diberikan oleh pihak yang menyelenggarakan acara. Kenapa target kita adalah event yang menyediakan souvenir? Karena dengan paper bag itu kita bisa em, memberikannya tuh terlihat lebih rapih gitu. Dengan paper bag juga desainer terlihat lebih modern daripada plastik. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada logo dari Bagro sendiri. Nah, logo ini dibuat untuk tujuan agar calon pembeli dapat mengetahui brand kami. oke, berikut adalah analisis operasi. Yang pertama itu melakukan kegiatan produksi. Eh, Bagro memiliki aktivitas kunci dalam melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya, mencari klien. Kegiatan utama yang dilakukan oleh Bagro itu mencari klien sebanyak-banyaknya. Seperti perusahaan-perusahaan lain tentunya, kita pasti membutuhkan klien agar bisa mendapatkan masukan yang banyak. Selanjutnya, kita juga menggunakan media. Bagro memanfaatkan media agar Bagro menjadi produk yang dapat dikenal oleh calon pembeli. Bagro menggunakan Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi. Di masa sekarang ini, media sosial menjadi eh, platform yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi kita banyak juga mempromosikan produk kita di media sosial, e-commerce, dan media sosial sebagai platform untuk mengunggah produk paper bag. Dan Bagro menggunakan Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Karena dengan majuan teknologi sekarang, kita em, lebih mudah juga menggunakan e-commerce gitu. Selanjutnya, Selanjutnya ada tim inti yang memegang perusahaan Bagro. Tim inti dapat dikatakan merupakan tim yang terdiri dari anggota yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memajukan dan mewujudkan visi atau tujuan dari perusahaan yang dijalani. Terdapat 6 bagian anggota tim inti yang ada di perusahaan Bagro. Yang pertama CEO. CEO dari perusahaan Bagro bernama Anissa. CEO sendiri merupakan kepanjangan dari Chief Executive Officer yang memiliki dan ia memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu di Universitas Indonesia. Anissa sendiri juga memiliki pengalaman kerja yaitu menjadi founder dari brand lokal yang menjual pakaian, mengikuti volunteer dari acara-acara sosial dan juga bekerja sebagai manajer di pabrik kertas. Selanjutnya pekerjaannya terakhir yaitu ia bekerja di perusahaan Bagro sebagai CEO dan masih menetap hingga sekarang. Kemudian ada Damian sebagai COO dari perusahaan Bagro. COO bertanggung jawab atas operasi perusahaan yang
atas perusahaan sehari-hari. Nah, sebelum menjadi COO, Damian menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Brawijaya. Jurusan yang diambil olehnya merupakan jurusan bisnis administrasi. Setelahnya, Damian melamar pekerjaan dengan tujuan magang di perusahaan Bagro yang akhirnya menjadi tenaga kerja tetap di sana. Kemudian ada Devi yang dikenal dengan jabatan yang diduduki sebagai CFO. Devi sendiri menjalani kehidupan kampusnya di Universitas Brawijaya dengan mempelajari akuntansi sebagai jurusan yang diambilnya. Sama seperti Damian, Devi melamar magang di Bagro yang akhirnya menjadi karyawan tetap di sana. Selanjutnya, beberapa tim inti dapat dijelaskan oleh Kelly. Setelah itu, ada posisi CTO yang diisi oleh Devan. CTO sendiri memiliki kepanjangan Chief Technical Officer. Bisa disebut juga Direktur Teknik atau Technical Director di Indonesia. Tugas CTO yaitu menangani masalah teknologi secara strategis di perusahaan yang memang sangat terkait dengan teknologi. Sebelum ia menduduki posisi CTO ini, Devan menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia dengan mengambil sistem informasi. Selanjutnya merupakan pengurus kelima, yaitu Kili sebagai CMO yang kepanjangannya adalah Chief Marketing Officer, yang memiliki latar belakang pendidikan di Universitas Dian Nusantara dengan gelar S1 jurusan Ilmu Komunikasi yang berfokus pada marketing komunikasi. Ia pernah bekerja di brand lokal baju sebagai konten kreator dan berpengalaman. Pengurus terakhir merupakan Billy sebagai co-founder dari perusahaan Beagro yang membantu pendiri perusahaan untuk mendirikan perusahaannya. Em, Ia memiliki latar belakang pendidikan di Universitas Negeri Sriwijaya dengan mengambil jurusan ADM Bisnis. Ia pernah bekerja sebagai manajer bisnis dan dari perusahaan kecil dan melanjutkan di perusahaan Beagro sebagai co-founder hingga saat ini. Selanjutnya, Selanjutnya pada analisis keuangan, Bagro memiliki dua unsur pada bisnis model Canvas sebagai fokus pada analisa keuangan, yaitu ada cost structure dan revenue streams. Nah, pada cost structure sendiri, Bagro memiliki jadwal kegiatan yang dapat diatur sedemikian rupa agar kegiatan memproduksi paper bag berjalan dengan lancar. Contohnya, Bagro selalu membuat laporan keuangan yang dicatat setiap harinya, setiap minggunya, dan setelah itu laporan keuangan yang dibuat dapat dikirim, diberi oleh ke pemilik. Kemudian pada revenue streams, Bagro melakukan kegiatan promosi dengan mengiklankan produknya di Instagram Ads. Selain itu, Bagro juga memberi promosi pada produk dengan tujuan dapat membuat calon pembeli tertarik dengan produk yang dijual oleh Bagro. Itu saja presentasi dari kami. Bila ada kekurangan yang mohon maaf. Terima kasih. terima kasih.